warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, masih bersemangat. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Wah, masuk semua ya, bagus. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Nah, masih ada yang ingat pelajaran yang Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Wah, bagus, masih ingat semuanya ya. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah menjelaskan mengenai manfaat air bagi kehidupan. Ada yang bisa menyebutkan manfaat air bagi manusia? Perhatikan gambar di samping ini. Pada gambar di samping ini, kita dapat melihat manfaat air bagi kehidupan, antara lain untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Manfaat air bagi manusia antara lain digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti memasak, minum, mencuci pakaian, dan mandi. Untuk manfaat air bagi tumbuhan adalah membantu pertumbuhan tumbuhan agar tidak layu dan dapat tumbuh subur. Sedangkan manfaat air bagi hewan, ada beberapa hewan yang menggunakan air sebagai habitat hidupnya. Nah, karena di luar hujan, ada yang bisa menceritakan proses terjadinya hujan? Nah, coba Keisa. Wah, bagus sekali ya jawabannya. Jadi, proses terjadinya hujan dimulai dari proses penguapan. Selanjutnya akan terbentuk titik-titik air dan membentuk awan. Suatu saat awan akan mengalami titik jenuh, kemudian akan turunnya hujan. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai siklus air. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, diharapkan setelah pembelajaran hari ini, kalian dapat menjelaskan mengenai terjadinya siklus air. Kemudian, dapat menggali informasi dari sumber bacaan dan dapat membuat siklus bagan air secara sederhana. Dan yang terakhir, dapat mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan dengan benar. Baik, ada yang tahu apa itu siklus air? Nah, coba Anissa. Wah, sudah baik ya jawabannya. Ada yang mau menambahkan dari jawaban Anissa? Oh, baik. Sudah bagus semua jawabannya. Nah, siklus air adalah perputaran air dari permukaan bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air dibedakan menjadi 3, siklus pendek, sedang, dan panjang. Untuk memahami mengenai proses siklus air, marilah kita menyaksikan video berikut ini. Nah, perhatikan video di samping ini. Proses siklus air dimulai dari penyinaran matahari ke tubuh perairan, baik perairan yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Proses ini dinamakan dengan penguapan ataupun evaporasi. Kemudian, terbentuklah titik-titik air. Nah, kemudian proses ini dinamakan kondensasi. Titik-titik air ini akan menjadi awan. Apabila sudah mencapai titik jenuh, maka akan turunlah hujan. Hujan turun di permukaan bumi, baik di daratan, dan sebagian lagi turun di lautan. Proses ini akan berlangsung secara terus-menerus. Proses inilah yang dinamakan dengan siklus air. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, kelompok pertama akan membahas mengenai siklus pendek, kelompok kedua akan membahas mengenai siklus sedang, dan kelompok ketiga akan membahas mengenai siklus panjang. Silahkan kalian buka buku paket tema 8 mengenai lingkungan sahabat kita, halaman 8. Perhatikan gambar siklus air yang ada di buku kalian. Nah, Ibu beri kesempatan kalian untuk berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Setelah itu, nanti kalian akan diberikan kesempatan untuk presentasi mengenai hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, karena waktu untuk diskusi telah selesai, sekarang waktunya untuk kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Baik, dimulai dari kelompok pertama. Silahkan maju. Baik, sudah maju semua ya kelompoknya. Sudah bagus-bagus semua hasil diskusinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagan
sederhana mengenai siklus air. Silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 9. Ada bacaan mengenai siklus air. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Nah, karena sudah selesai dibaca, Ibu mau tanya, ada berapa paragraf bacaan mengenai siklus air? Iya, betul. Ada 3 paragraf. Paragraf pertama menceritakan tentang apa? Wah, sudah baik jawabannya. Paragraf kedua? Bagus. Sedangkan paragraf ketiga? Ya, bagus semua jawabannya. Baik, paragraf pertama menceritakan dengan manfaat air. Selanjutnya, paragraf kedua menceritakan mengenai jumlah air di permukaan bumi. Dan paragraf yang ketiga menceritakan proses terjadinya siklus air. Nah, untuk tugas minggu depan, dengan kelompok yang sama ini yang beranggotakan 5 orang, kalian diminta untuk membuat bagan sederhana mengenai siklus air di karton manila dan diwarnai dengan keadaan yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Nah, Ibu beri waktu 1 minggu ya untuk pengerjaan tugas ini. Baik, ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita sudah membahas mengenai siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air merupakan proses perputaran air yang terjadi di permukaan bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air dibedakan menjadi 3, siklus pendek, sedang, dan panjang. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kalian diminta untuk membaca mengenai faktor penyebab banjir di beberapa wilayah Indonesia. Dari hasil presentasi yang telah ditampilkan di depan kelas, kelompok 2 mendapatkan nilai yang paling baik. Maka dari itu kita harus memberikan tepuk tangan atau applause. Baik, dari materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.